Bahwa ketika kemudian terjadi perang Ahzab, perang yang paling parah kemudian yang pernah dialami oleh kaum muslimin, maka saat itu kemudian muncul satu hadis yang lebih luar biasa. Ternyata Rasul memprediksikan penaklukan kota Konstantinopel, yaitu adalah kota yang paling hebat pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian. Maka setelah selesai perang Ahzab, maka muncul sebuah hadis yang lebih fenomenal lagi. Rasul katakan, "La tuftahanal Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaisu dzalikal jais." Akan kalian taklukkan Konstantinopel. Pasti kalian taklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik kemudian panglima adalah panglima penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluknya. Maka seluruh sahabat sangat senang dengan kemudian hadis daripada ini. Kenapa? Karena berarti penakluknya pasti masuk surga, dan pasukan-pasukannya pun pasti akan masuk surga. Maka semua berebutan, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang berebut, Bapak Ibu sekalian? Tercatat yang pertama kali berebut adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Kenal Abu Ayyub Al-Ansori, Bapak Ibu sekalian? Abu Ayyub Al-Ansori adalah orang yang rumahnya diinepi oleh Rasulullah pertama kali ketika hijrah ke Madinah sampai Masjid Nabawi itu jadi. Nah, maka Abu Ayyub Al-Ansori suatu saat sedang berusia 80 tahun. Berapa usianya, Bapak Ibu sekalian? 80 tahun. Kenal kakek-kakek 80 tahun sekarang? Ngapain dia kira-kira sekarang kalau sudah 80 tahun? Hidup enggan, mati tak mau, kan itu kan ya. Nah, Abu Ayyub tidak. Abu Ayyub Al-Ansori kemudian ketika mendengarkan Yazid bin Muawiyah akan pergi kepada Konstantinopel, maka dia minta mati-matian agar dia diikutkan ke Konstantinopel. Kemudian Yazid berkata, "Udah, jangan ikut kami, kamu kan sudah tua, udah biarin aja yang muda-muda." "Enggak, pokoknya saya mau ikut." Pokoknya dia memaksa mau ikut. Karena sudah tua, maka di tengah jalan akhirnya Abu Ayyub sekarat. Setelah sekarat di tengah jalan, Abu Ayyub katakan, "Nanti kalau saya meninggal, jangan makamkan saya dimanapun, kecuali engkau akan bawa mayat saya menjauh kemudian dari pasukan kaum muslimin, cari kuda yang paling cepat lari ke arah musuh, kemudian makamkan saya di tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, agar tunai janjiku pada Rasulullah bahwa aku akan mendengar gemerincing pedang dan kemudian derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel." Maka jasad Abu Ayyub sukses ditanam di depan tembok Konstantinopel, Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah bentuk bahwa dia ingin menyaksikan penaklukan Konstantinopel, ingin dicatat sebagai pasukan yang terbaik. Berikutnya, Maslamah bin Abdul Malik bawa 180.000 pasukan, tetap nggak bisa menaklukkan Konstantinopel walaupun dengan pasukan yang sedemikian banyak. Berikutnya, Harun al-Rasyid, padahal sudah sangat terkenal sebagai seorang khalifah yang sangat kaya, dalam negeri 1001 malam dia selalu diceritakan, tapi tetap tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Berikutnya, dua sultan Turki, Sultan Murad II dan Sultan Bayezid, yang juga sangat pintar perang, tapi tidak bisa juga menaklukkan Konstantinopel, Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak bisa takluk? Konstantinopel adalah sebuah kota yang sangat luar biasa. Kalau di peta, Bapak Ibu akan lihat bahwa Konstantinopel itu terletak di tengah-tengah dunia. Jadi kalau antara Asia dan Eropa itu ada satu selat yang membelah, namanya Selat Bosporus. Nah, ini adalah Selat Bosporus. Konstantinopel terletak di tengah-tengah Selat Bosporus antara Asia dan Eropa. Maka orang-orang menjulukinya the gates of East and West, gerbang antara timur dan barat, the last vestige of Christendom in the East, sebuah benteng pertahanan terakhir orang-orang Kristen di sebelah timur. Kalau itu jatuh, Kristen sebelah barat bakal bahaya. Inilah kemudian Konstantinopel. Saking hebatnya Konstantinopel, Napoleon Bonaparte sempat berkata, seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kota yang paling pantas adalah Konstantinopel. Kenapa sangat hebat? Nih, Bapak Ibu sekalian, Konstantinopel adalah sebuah wilayah bagian utara, bagian sebelah timur, dan sebagian sebelah selatan dikelilingi oleh lautan, dan tidak mudah diserang dari sebelah lautan. Dan satu-satunya wilayah yang berbatasan dengan sebelah daratan, semuanya dikelilingi oleh tembok-tembok yang super kokoh, yang tidak pernah jebol ribuan tahun, Bapak Ibu sekalian. Inilah Konstantinopel yang bertahun-tahun, beratus-ratus tahun tidak bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lah, siapa yang bisa menaklukkan? Nih yang bisa menaklukkan, namanya Muhammad Ats-Tsani atau Muhammad kedua, yang nanti kita kenal sebagai namanya Muhammad Al-Fatih. Ini gambar dia ketika menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya kira-kira ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Lihat gambarnya, kira-kira berapa umurnya? 40, salah. Berapa? 21, udah baca berarti kan ya. 21
1 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Turki itu jenggotnya panjang. Kalau orang Cina itu nggak punya jenggot. Jadi jangan tanya lagi, kenapa Ustaz nggak punya jenggot? Kan jenggot kan nyunah, bukan nggak mau, Bapak Ibu sekalian. Belum bisa, masih dalam masa pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kemudian Muhammad II bin Murad. Muhammad II anaknya Murad. Bapaknya Murad kedua sudah mencoba menggedor tembok Konstantinopel, namun tidak mampu menaklukkan Konstantinopel. Saking kuatnya Konstantinopel, maka Murad kedua bapaknya berkata, kalau saya tidak bisa menaklukkan Konstantinopel, maka anak saya akan saya didik sebagai penakluk Konstantinopel. Lah gimana caranya? Dia kumpulkan ulama-ulama terbaik. Murad kedua sangat hormat kepada ulama. Dia kumpulkan ulama-ulama terbaik di daerahnya, kemudian minta untuk ajar pada anak-anaknya. Dua ulama yang kemudian sangat terkenal pada waktu itu adalah, pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani, yang bertugas mengajarkan Al-Quran pada Muhammad Al-Fatih hingga dia hatam Al-Quran ketika berumur 8 tahun. Yang kedua, yang lebih hebat lagi adalah Syekh Aksyamsuddin. Yang kedua ini adalah ulama pembimbing, ulama mentor, ulama yang kemudian tidak hanya mendidik, tapi menemani Muhammad Al-Fatih hingga sejak kecil hingga dewasa. Ceritanya setiap hari adalah Aksyamsuddin selalu mengkisahkan kepada Muhammad Al-Fatih tentang kisah-kisah yang herois, kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah kekesatriaan, tentang kehebatan umat muslim, sirah Rasulullah, kemudian sirah sahabat, kemudian peperangan Rasulullah, akhlak Rasulullah ketika berperang, strategi beliau, taktik beliau, segala macam semua diceritakan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian diceritakan tentang para sahabat, Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, semua sahabat-sahabat yang kemudian pintar perang diceritain, kesatria-kesatria, sifat kepahlawanan, sehingga anak ini tumbuh dengan kisah-kisah kepahlawanan, Bapak Ibu sekalian, tumbuh dengan kisah-kisah herois, Bapak Ibu sekalian. Nggak seperti anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kenapa pengecut semua? Karena bacanya Donald Bebek, Bapak Ibu sekalian, bacanya buku, makanya sifatnya jadi begitu. Tapi kalau orang-orang zaman dulu, Muhammad Al-Fatih setiap hari ceritakan kisah-kisah herois, sehingga kepalanya ini penuh dengan kisah-kisah herois. Satu hari Aksyamsuddin berkata, wahai Muhammad Al-Fatih, ikut kemari. Diajak kemudian dia pergi ke sebuah lautan, kemudian disuruh melihat Konstantinopel dari sebelah lautan. Kemudian dikatakan pada Muhammad Al-Fatih, engkau tahu kota apa itu? Jelas, Konstantinopel. Engkau tahu tentang apa ini Konstantinopel? Al-Fatih katakan, jelas, sebuah kota yang disampaikan Rasul pasti kita taklukkan dan terhijab dari tangan kita selama ratusan tahun. Maka Aksyamsuddin berkata, kota itu akan ditaklukkan pada satu masa. Bapakmu menginginkan terjadi pada masa dia, namun dia tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Kakekmu mencoba menaklukkan, namun dia juga tidak mampu. Bahkan buyutmu dari awal dia membentuk keluarga kita, dia ingin menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak sempat. Anak-anakmu nanti akan mencoba pergi menaklukkan Konstantinopel dan mereka juga tidak akan mampu. Karena menurut saya yang akan menaklukkan Konstantinopel sudah ada di depan saya. Engkaulah Muhammad, engkaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka anak kecil dibilangin begitu, Bapak Ibu sekalian, engkaulah penakluk Konstantinopel. Maka yang muncul dari anak ini adalah bahwa dia adalah Muhammad penakluk Konstantinopel. Itu yang dia yakini dari awal. Apa yang kemudian dia lakukan? Setiap hari yang dia lakukan, memantaskan dirinya agar Allah berkenan memilih dia menjadi seorang panglima terbaik penakluk Konstantinopel. Apa yang dia lakukan? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa, Bapak Ibu sekalian? 8. Ketika dia berumur berapa? 16 tahun. Kita sekarang sudah berapa tahun? Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian? Lebih daripada 16 tahun. Berapa bahasa yang kita sekarang punya? 3. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa isyarat. Betul begitu? Dia 8 bahasa, Bapak Ibu sekalian. Karena dia tahu masa depan dia adalah kemudian penakluk Konstantinopel, yang berarti dia harus kuasai bahasa internasional. Arab, Turki, Persia dia kuasai. Bahasa Latin dan bahasa Yunani, bahasa internasional saat itu dia kuasai. Bahasa Prancis, bahasa Serbia dan bahasa Yahudi dia kuasai juga. Total dia kuasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dan ketika dia berumur 12 tahun, dia sudah menjadi seorang sultan yang posisinya setingkat dengan gubernur pada masa itu. Dan yang lebih hebat adalah, yang lebih fenomenal, semenjak dia balik hingga dia meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Bapak Ibu sekalian, bayangkan, dari balik hingga meninggal nggak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Karena dia tahu betul Rasul nggak mungkin salah, Rasul nggak mungkin nipu.
Berarti apa yang dikatakan Rasul pasti benar. Dan Rasul berkata, yang menaklukkan Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Kalau penakluk terbaik berarti paling dekat dengan Allah. Ya bagaimana mungkin dekat dengan Allah kalau dia tahajud? Gak pernah. Maka dia tahajudnya setiap hari. Dia pengen agar Allah memilih dia menjadi penakluk Konstantinopel. Apalagi yang dia lakukan? Dia tahu untuk kemudian menjadi penakluk Konstantinopel, dia tidak hanya perlu jadi panglima yang terbaik, tapi dia perlu pasukan yang terbaik. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Maka dibuatlah pasukan yang terbaik. Apa namanya? Namanya pasukan The Royal Janissaries, atau dalam bahasa Arab disebut pasukan Inkisaria. Pasukan Inkisaria ini adalah pasukan yang terdiri dari anak-anak kecil yang dikumpulkan dalam barak-barak tertentu. Anak kecil semuanya dikumpulkan, masuk dalam barak-barak tertentu. 7.000 anak kecil dia kumpulkan, kemudian dilatih untuk jadi tentara. Di setiap barak ditaruh satu ulama yang membacakan hadis, membacakan Al-Quran, kemuliaan mati syahid, kemuliaan fisabilillah, kemudian pahala apa yang bisa mereka dapatkan ketika mereka berjihad, tentang Konstantinopel, membentuk semangat kemudian mereka untuk berislam secara bagus, sehingga pasukan-pasukan ini selain dilatih agama, dilatih fisik, dilatih strategi, dilatih perang, hingga kemudian punya pemahaman agama yang sangat luar biasa. Setengah pasukannya Muhammad Al-Fatih melaksanakan tahajud di malam hari, Bapak Ibu sekalian. Coba pikir aja, itu pasukannya itu melaksanakan tahajud di malam hari setengahnya, belum panglimanya kayak apa. Dan ini menjadi pasukan terhebat sampai Perang Dunia Pertama, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, orang Prancis ada yang datang ke negeri Muslim, lalu dia katakan wajar aja orang Muslim bisa menguasai dunia. Mereka punya pasukan yang sangat disiplin. Mereka kemudian bangunnya pagi-pagi, tidurnya malam hari, dan taat kepada pemimpin dengan ketaatan tanpa batas. Yang ketika mereka disuruh perang, mereka pergi seperti pergi kondangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi disuruh perang kayak pergi kondangan, maunya duluan. Jadi gitu begitu. Gak kayak orang Indonesia, suruh pergi kondangan duluan, suruh pengajian paling belakang. Nah, ini kemudian orang Indonesia. Zaman dulu gak begitu. Pasukan Muslim sangat kuat sekali, sehingga kemudian pasukan ini berhasil menggetarkan musuh setiap yang mereka lewati. Tidak hanya itu juga, Muhammad Al-Fatih berusaha kemudian mengurung Konstantinopel dari segi geopolitik. Secara geografis, Konstantinopel mau disegel oleh Muhammad Al-Fatih dengan bangun sebuah benteng namanya Rumeli Hisar. Begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Nih, kelihatan Bapak Ibu sekalian? Ini adalah Selat Bosphorus. Selat yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Yang di bawah ini adalah Konstantinopel. Nah, ini adalah Konstantinopel yang di bawah ini. Nah, Muhammad Al-Fatih tahu ketika kemudian dia mencoba menyerang Konstantinopel dari sebelah lautan, maka dia tidak akan mungkin berhasil. Kenapa? Kalau masih ada Selat Bosphorus di sini dan ini tidak ditutup, maka akan mengalir terus logistik, bantuan senjata dan bantuan tentara. Maka dia berkata, kalau kita ingin menyerang Konstantinopel, maka Selat Bosphorus harus kita tutup. Gimana caranya? Buyutnya pernah bangun benteng di sini, namanya Anadolu Hisar, benteng yang dibuat untuk melindungi wilayah bagian Asia. Muhammad Al-Fatih lebih stres, pengen bangun benteng di sebelah musuhnya. Dia pengen bangun benteng di sini, di sebelah wilayah musuhnya. Ketika Kaisar Konstantinopel tahu bahwa akan dibangun benteng di sini, kaisarnya ngamuk, "Woi, kamu nih bangun benteng di tangan orang ini. Tahu nggak? Zaman dulu buyutmu bangun benteng di tanahnya sendiri, minta izin pada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Engkau sudah bangun benteng di tanah orang lagi, gak pakai izin lagi." Kemudian Al-Fatih kirim surat balik. Saya kasih tahu, wilayahmu adalah wilayah yang dibatasi oleh pagar-pagar saja. Selain itu bukan wilayahmu. Kalau saya pengen bangun benteng di sini, itu terserah saya dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya. Bila engkau sebutkan tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahuilah bahwa sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak bisa mereka realisasikan, akan saya realisasikan. Apapun yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Ketika ada yang datang kemari lagi dengan membawa misi yang sama, saya yakinkan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam Bapak Ibu sekalian. Maka nggak ada lagi yang berani datang kepada situ untuk menghalangi pembuatan benteng. Maka benteng kemudian dibuat sesuai dengan rencana. Inilah rencana pembangunan bentengnya Bapak Ibu sekalian. Satunya kemudian terletak di wilayah Romawi, satunya terletak di wilayah Muslim, sehingga berbentuk seperti sebuah gerbang. Setiap kapal keluar masuk harus kemudian melewati penjagaan benteng tadi. Maka Al-Fatih membuat bentengnya, dan inilah benteng buyutnya yang dibuat pada tahun 1363. Namanya Anadolu Hisar, benteng yang terletak di wilayah Asia. Ini bentengnya, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gede atau enggak Bapak Ibu sekalian? Gede bentengnya. Punyanya Muhammad Al-Fatih jauh lebih gede. Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih.
Ini adalah mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Luasannya 20.000 meter persegi, 30.000 meter persegi. Lebih gede daripada sebuah benteng, lebih kecil daripada sebuah kota. Hampir menyerupai kota. Dan bangunan sebesar ini dengan 7 menara yang sangat menjulang selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama selesai? 4 bulan. Berapa lama selesai? 4 bulan. Flyover sudah selesai belum? Nah, itulah beda orang serius sama orang nggak serius kan gitu kan ya. Kalau serius itu kerjanya cepat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selesai dalam waktu 4 bulan. 5.000 pekerja selesai dalam waktu 4 bulan. Maka ketika kemudian semua selesai dalam waktu 4 bulan, dunia tercengang melihat sebuah struktur berdiri di kemudian Selat Bosforus, dan kalau dibaca dari kanan ke kiri bentuknya mim ha mim dal, Muhammad, nama dia dan nama rasulnya. Selesai semua persiapan, tapi namanya anak muda pasti ada hambatan. Betul begitu Bapak Ibu sekalian. Ini hambatan anak muda. Tembok Konstantinopel Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada satu struktur buatan manusia, satu tembok buatan manusia yang perawan selama ribuan tahun, Anda lagi lihat, itulah temboknya. Perawan selama 1123 tahun. Berapa lama perawan? 1123 tahun, gak pernah jebol Bapak Ibu sekalian. Tembok ini merupakan tembok paling kuat sepanjang sejarah manusia. Kenapa temboknya kuat? Tingginya 18 meter Bapak Ibu sekalian. Berapa tingginya? 18 meter. 18 meter itu setinggi apa? Gedung lantai 6 itu 18 meter. Jangan bayangin tahun 2012, bayangin tahun 400, bayangin tahun 1400 juga. 18 meter ini tinggi sekali. Kalau ada artis di sana, kira-kira artisnya kayak begini nih, kecil sekali nih artisnya. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, tidak hanya kemudian 18 meter, 3 lapis Bapak Ibu sekalian. Lapis pertama parit, lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Setiap yang bawa kuda harus berhenti di sini, mohon maaf. Dan kemudian dia harus berenang melewatin parit. Pas dia berenang akan dipanah dari sini. Taruhlah dia mampu melewati pemanah, kemudian bunuh penjaganya, manjat, akan dipanah lagi dari sini. Dia bisa manjat, ini tingginya 8 meter, lebarnya 3 meter. Taruhlah dia berhasil manjat, dipanah lagi dari sini. Ini tingginya 12 meter, lebarnya 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, diapain nih kira-kira temboknya supaya bisa masuk? Diapain kira-kira supaya bisa masuk? Lewat bawah, usul yang bagus. Lewat bawah pakai terowongan biar bisa masuk ke sini. Betul begitu? Betul. Orang Konstantinopel lebih pintar, Bapak Ibu sekalian. Mereka pasang baskom di sini. Setiap 1 meter 1 baskom. Dan baskomnya diisi air. Pas ada yang gali di bawahnya, airnya bergetar. Teret, 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 teret. Nah, dia tahu siapa yang gali, galinya seberapa dalam, dan dia bangun lubang counter attack, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi kira-kira supaya bisa menaklukkan kota ini? Pakai tangga manjat, dilempar batu dari atas. Gimana lagi kira-kira? Hah? Pakai bom, belum ada bom. Meriam, belum ada meriam. Meriam nggak bisa itu. Pakai ketapel, nggak bisa. Terus gimana lagi? Istighosah, nggak menang-menang Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau itu kita lihat. Nah, ketika kemudian Muhammad Al-Fatih paham tentang itu, maka dia katakan harus ada cara yang berbeda dengan cara-cara yang sudah pernah dicoba pada zaman yang lalu. Gimana caranya? Harus ada cara yang memang baru dan beda daripada yang lain. Dan kemudian dia nggak tahu gimana caranya, tapi yang dia tahu, wa mayatakillah yaj'allahu makhrajan. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Maka dia bertawakal pada Allah dan berharap Allah kasih jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ternyata betul, pucuk dicinta, ulang tiba. Satu hari ada seorang ahli senjata namanya Orban. Orban ini ahli senjata, kebangsaannya Hungaria, orang kafir Bapak Ibu sekalian. Datanglah dia ke Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah. Sampai ke Kaisar Konstantinopel, dia katakan begini kira-kira, bos, punya senjata baru nih bos, mau bikin nggak bos? Kaisar melihat lalu berkata, bagus juga senjata lu. Berapa bikinnya? Bikinnya segini, materialnya ini, harganya segini. Kemudian Kaisar bilang begini, senjatamu memang bagus, tapi sayangnya kita ini lagi diblokir sama Muhammad Al-Fatih. Kita ini nggak punya duit. Gini aja, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tunggu di sini aja. Kalau kita punya duit, kita akan bikin kemudian senjata kamu. Akhirnya Orban nunggu di sana selama 1 tahun. Tidak dibuat-buat senjatanya. Saking bosennya dia, karena seniman senjata kan nggak punya ideologi, maka dia pergi ke tempat yang punya duit, Muhammad Al-Fatih. Datang dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, lalu bilang yang sama, bos, punya senjata nih bos, mau bikin nggak bos?
Al-Fatih ketika melihat dia punya senjata baru, Al-Fatih langsung katakan begini, bisakah engkau membuat sebuah proyektil yang bisa melontarkan peluru sebesar ini? Jadi bisa nggak membuat sebuah proyektor yang bisa melontarkan peluru sebesar ini, pakai tangannya, peluru sebesar ini? Kemudian Orban bertanya, apakah engkau hendak menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih berkata, kalau iya kenapa? Orban berjawab, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tahu setiap sudut-sudut kota itu. Jangankan kemudian tembok yang akan dihancurkan, menara Babilonia, kalau ada di depan mata saya, akan saya hancurkan dengan senjata saya. Sombong dia, tapi nggak ada masalah. Berapa kamu dibayar? Saya dibayar segini. Oke, saya kasih 4 kali lipat. Setelah dia dibayar 4 kali lipat, maka dibuatkanlah senjatanya buat Muhammad Al-Fatih. Ini rancangan senjata yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih, namanya The Great Turkish Bombard. Sebuah meriam yang super luar biasa pada zaman itu. Meriamnya ukurannya 5,2 meter, kalibernya 0,7 meter, Bapak Ibu sekalian. Kalibernya 0,7 meter. Berarti kalau ada anak-anak kecil yang kayak begini masuk 4 di situ. Nah, itu 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton, Bapak Ibu sekalian. Sekali tembak, jarak tembaknya 1,6 km dan sekali tembak muntah peluru 680 kg, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan berapa sapi itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah kemudian senjata ini dibuat, maka diuji coba. Setelah dicoba, 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih katakan, bagus, saya senang dengan senjata Anda. Sekarang tolong buatkan saya ukuran yang 2 kali lipat. Lah gimana caranya? Ya terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Nah, akhirnya kemudian total dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan buat Muhammad Al-Fatih 69 meriam yang kayak begini. Satu ukurannya 5,2 meter, satu lagi ukurannya raksasa 8,4 meter, yang lain ukurannya standar. Ukuran standarnya ukuran berapa? 3-4 meter. Nah, inilah ukuran yang standar yang sampai sekarang masih ada di Fort Nelson di Portsmouth di Inggris. Loh, kok bisa nyampe ke Inggris? Diminta sama Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth bilang bahwa ini adalah meriam yang paling berarti dalam sejarah, karena inilah meriam yang menghancurkan tembok Konstantinopel, Bapak sekalian. Nah, kalau misalnya ada artis di situ, kira-kira artisnya kayak begini tuh, kecil sekali tuh artisnya. Kok ada artis terus sih? Itu pesan sponsor, Bapak sekalian. Nah, selesai kemudian dia melakukan sebuah persiapan, maka dimulailah serangan ke Konstantinopel. Pada 6 April 1453, maka Konstantinopel diserang dari 3 arah. Al-Fatih menyerang dari 3 arah, dari selatan lewat Laut Marmara, dari sebelah timur dia menyerang lewat Teluk Tangguh Mas dan menyerang dari sebelah utara tembok kota. Dari sebelah barat dia berusaha merangsek lewat tembok Konstantinopel yang terletak di sebelah barat. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, tembok yang 3 lapis yang tadi kita lihat bukan ukurannya 200-300 meter, ukurannya 7,5 km. Berapa ukurannya? 7,5 km. Bayangin 7,5 km itu kayak apa? Kalau Anda berkemah di tengah-tengah seperti Al-Fatih berkemah di situ, lalu Anda lihat ke sebelah kanan sampai ujung mata memandang tembok semua. Lihat sebelah kiri sampai ujung mata memandang tembok semua. Bisa dibayangin Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dihadapi oleh Muhammad Al-Fatih. Dari sebelah selatan dia kerahkan 400 kapal untuk mengepung Konstantinopel. Jumlah yang sangat fenomenal pada zamannya. Dari sebelah timur dia kerahkan beberapa kapal kecil untuk menembus Teluk Tanduk Mas. Dan dari sebelah barat total 250.000 pasukan berbaris dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam jangka waktu 2 bulan, dan kemudian mereka berbaris kemudian dengan sangat rapi sekali hingga orang Konstantinopel yang kemudian menyaksikan mereka berkata, kami melihat Muslim mendatangi kami seperti sungai dari besi berubah menjadi muara lautan dari besi yang mengelilingi kami dari pantai sampai ke pantai. Bapak sekalian bayangkan, mengelilingi kami dari pantai sampai ke pantai, semuanya Muslim, Bapak sekalian. Pada tanggal 6 April, Muhammad Al-Fatih membariskan pasukannya ke depan tembok Konstantinopel. Cukup jauh untuk dipanah, tapi cukup dekat untuk disaksikan oleh orang-orang Konstantinopel. Dan pada tanggal 6 April, bertepatan dengan hari Jumat, Muhammad Al-Fatih melakukan sebuah pertunjukan keimanan, sholat Jumat dia di depan tembok Konstantinopel. Saat itu orang-orang Konstantinopel menyaksikan, untuk pertama kalinya mereka sadar bahwa ini mungkin hari terakhir di mana bisa mereka melihat kota tanpa orang Muslim ada di dalamnya. Dan mereka benar-benar yakin saat itulah orang Muslim akan menguasai Konstantinopel. Dan kemudian pada tanggal 6 April yang sama, meriam pertama ditembakkan. Yang menang siapa ini kira-kira Bapak Ibu sekalian? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pasang mana ini? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Maunya Muhammad Al-Fatih. Tapi kejadiannya nggak semudah itu Bapak Ibu sekalian. Kejadiannya
400 kapal yang kemudian nyerang dari sebelah selatan, kalah total Bapak Ibu sekalian. Hancur berantakan, kalah total, hancur lebur. Lah kenapa? 400 kapal kalah hanya dengan 27 kapal. Loh, kok 27 kapal bisa melawan 400? Karena 27 kapal lebih pandai di lautan, lebih pandai navigasi. Mereka sudah kuasai lautan selama berpuluh-puluh abad. Sementara kaum muslimin baru kuasai lautan selama beberapa abad saja. Maka mereka menang kemudian. Oke. Maka kemudian mereka menang di lautan. Mereka bisa menghancurkan pasukan kaum muslimin di lautan. Bagaimana kemudian dari sebelah timur? Maka dipasang rantai segede kingkong sehingga kapal-kapal nggak ada yang bisa masuk ke Teluk Tanduk Mas. Dari sebelah barat gimana? Kan ada kemudian meriam yang sangat hebat. Betul, meriamnya sangat hebat. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali Bapak Ibu sekalian. Terus keluar, bersih-bersih dulu, kemudian masukin lagi kemudian minyak supaya cepat dingin, kemudian bawa lagi kemudian pelurunya, angkat lagi mesiunya, kemudian siapkan lagi derajat tembaknya, tembak lagi 3 jam sekali baru bisa tembak. Otomatis urusannya gak selesai-selesai. Tembak, hancur, semen, tembak, hancur, semen, tembak, hancur, semen. Urusannya gak selesai-selesai. Dan ketika itulah muncul kemudian rasa kemudian down, muncul rasa kemudian tidak pede pada kaum muslimin. Kenapa? Setiap hari yang dilihat tidak ada secercah kemenangan. Yang setiap hari dilihat mayat-mayat semakin banyak bertumpuk, pasukan semakin kehilangan makanan, orang-orang mulai banyak yang sakit dan orang-orang mulai banyak semangatnya luntur. Maka muncullah saat itu suara-suara sumbang di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Tahu suara sumbang Bapak Ibu sekalian? Pulang aja yuk. Kayaknya kita nggak mungkin menang deh. Udah kita pulang aja. Ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ini percaya pada satu janji yang nggak jelas. Padahal kalau kita di rumah mungkin kita masih hidup. Ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ini, gara-gara percaya janji Rasulullah. Udah pulang aja lah kita. Al-Fatih kemudian paham tentang kondisi pasukannya, mengadakan kemudian sebuah rapat dadakan. Kumpulkan seluruh komandan-komandan lalu diminta pendapat mereka. Gimana pendapat Anda? Kita lanjut perang atau kita selesai sekarang? Kemudian salah seorang penasihat yang paling kemudian senior berkata begini, Muhammad Al-Fatih, saya ini adalah penasihat dari zaman bapakmu. Saya ini orang yang paling senior. Saya tahu betul tentang engkau. Saya tahu engkau pemimpin yang paling hebat pada zaman sekarang. Masa depanmu cerah. Engkau pemimpin yang paling potensial. Umurmu masih muda. Karena itu saya mohon sekarang kita mundur dulu aja lah. Lebih baik kita terima 70.000 keping emas dari Konstantinopel daripada kita lanjutkan peperangan, lantas kita lebih banyak yang mati. Sebelum selesai dia ngomong, meja dibanting. Tuan! Seorang mualaf namanya Zaganos Pasa. Dia berkata, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia hendak memadamkan semangat dalam diri kita. Perlu saya sampaikan bahwa pasukan Alexander Agung datang dari barat menuju ke timur, membawa pasukan cuma setengah daripada pasukan kita, dan dia berhasil menaklukkan setengah daripada pasukan orang-orang di timur. Kita bawa pasukan 2 kali lipat. Saya tidak rela kalau pasukan kita kalah di bawah susunan batu-batu ini. Maka apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika kita pergi ke tanah Konstantinopel, kita tidak berharap untuk kembali, tapi kita berharap mati sebagai gozi di jalan Allah, pejuang di jalan Allah, mati fisabilillah. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain ketatkan serangan dan tekankan lebih banyak lagi. Maka perangnya lanjut atau tidak? Lanjut. Nah ternyata lanjut, terus kemudian mereka katakan, oke, kalau perang kita lanjut, apa yang harus kita lakukan? Semua cara sudah kita lakukan, Konstantinopel tidak takluk-takluk. Terus gimana caranya? Ada orang yang berkata begini, gini Pak, pasukan musuh itu terkonsentrasi di wilayah bagian barat. Makanya kalau ada kerusakan pada tembok, temboknya akan mudah diperbaiki. Nah caranya adalah seandainya kita bisa masuk dari sebelah sini, dari sebelah timur, maka kita bisa menyerang tembok bagian utara. Kalau kita bisa masuk kemudian ke wilayah bagian sini, maka pasukan bertahan akan terpecah ke wilayah bagian utara. Maka tembok tidak akan dapat diperbaiki secepat yang sekarang. Maka ini caranya, harus kita masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas. Tapi masalahnya ada apa tadi? Rantai segede kingkong. Terus gimana caranya? Dipotong? Nggak bisa. Sudah dicoba dipotong tapi nggak bisa. Tabrak pakai kapal, kapalnya karam Bapak Ibu sekalian. Terus gimana caranya? Lewat bawah? Emang lumba-lumba? Loncat ke atas, kapal belum bisa loncat Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya? Semua cara sudah dicoba dan nggak berhasil. Maka muncul kemudian rasa kemudian seperti tadi lagi. Muncul suara-suara sumbang. Udah kita pulang aja. Pasukan stres, nggak punya cara yang lain lagi. Di tengah-tengah kemudian kondisi seperti itu, Al-Fatih katakan pada mereka, gini caranya, gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita ini kita parkirkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata, maka kapalnya kita angkat. Setelah kapalnya kita angkat, kita balikin lagi di lautan. Sekarang kita sudah punya kapal di situ. Kita bisa nyerang mereka dari sebelah utara. Kemudian pasukannya berbicara, betul juga ya. Kenapa nggak kepikir dari awal ini?
Tapi mereka katakan, tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini adalah sebuah bukit? Al-Fatih katakan, saya sudah tahu itu sebuah bukit. Tapi justru itulah, kalau kita tidak pernah menyangka bahwa kapal-kapal akan kita labuhkan oleh Galata, tidak satu pun orang Konstantinopel akan paham bahwa kapal akan kita labuhkan oleh Bukit Galata. Ini strategi sempurna. Rasul mencontohkan kepada kita bahwa strategi yang paling baik adalah strategi kejutan. Maka ini harus kita lakukan. Maka seluruh pasukannya sepakat, besok kapal-kapalnya akan lewat Bukit Galata. Dan apa yang terjadi pada esok harinya? Yang esok harinya terjadi adalah sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah beneran Bapak Ibu sekalian, dari Teluk Tanduk menuju kepada dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam Bapak Ibu sekalian. Berapa kapal yang pindah? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam. Pada tanggal 22 April 1493, orang-orang Konstantinopel terbangun dari arah Bukit Galata karena ada teriakan takbir dari sana. Mereka kaget karena kenapa? Harusnya di situ nggak ada orang Muslim. Maka mereka lari lintang pungkang, kemudian menuju menara yang paling tinggi, saksikan ke atas Bukit Galata. Yang mereka saksikan adalah horor Bapak Ibu sekalian. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata, dan saksikan kemudian mereka ke bawahnya. Yang mereka lihat sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Satu persatu kapal perang berbaris menuju perairan mereka, yang kiranya mereka sekira awalnya adalah perairan yang paling aman, sekarang menjadi perairan yang paling berbahaya buat mereka. Mereka minta agar kemudian saudaranya mencubit mereka. Mereka ingin segera kemudian bangun daripada mimpi buruk, namun mereka tidak bisa terbangun dari mimpi buruk, dan mereka katakan Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai karena Al-Fatih adalah orang yang gila. Dia melabuhkan kapal-kapalnya di atas Bukit Galata, menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombaknya. Kemudian seluruh peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei. Segala inovasi perang, segala tipu daya perang dilanjutkan sampai Al-Fatih dan para pasukannya berhasil membuat sebuah lubang yang sangat besar di tembok Konstantinopel yang tidak akan dapat diperbaiki lagi. Nah, setelah itu Al-Fatih katakan pada tanggal 27, berhenti kalian semua berperang. Pada tanggal 28, saya ingin agar kalian semuanya berpuasa. Jangan sampai ada yang tidak berpuasa. Semuanya berpuasa pada tanggal 28. Pada tanggal 29 nanti, kita akan melakukan sebuah serangan yang terakhir. Dan karena itulah, kita minta pada Allah agar tanggal 28 memudahkan serangan kita pada esok harinya. Maka pada tanggal 28, dari subuh hingga maghrib, diliputi kaum muslimin dengan suasana syahdu. Alunan Al-Quran terdengar dimanapun. Zikir-zikir kemudian dilantunkan. Dan mereka saling berwasiat. Ulama-ulama tidak mau kalah. Mereka turun kemudian membacakan hadis-hadis, membacakan kemudian penaklukan Konstantinopel dan janji Rasul tentang kemuliaan penaklukan Konstantinopel. Pada tanggal 29 Mei 1453 jam 1 dini hari, seluruh pasukan dikumpulkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Muhammad Al-Fatih berkhutbah pada mereka, dan inilah khutbah yang sangat terkenal. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada yang melanggar syariat yang mulia ini. Karena Al-Fatih sadar betul bahwa kemenangan dia bukan diakibatkan oleh kemudian kejeniusan perang dan strategi perang dia, tapi kemenangan dia diizinkan karena pertolongan Allah. Maka jangan sampai bermaksiat. Setelah itu Al-Fatih mengatakan bismillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Maka sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Muhammad Al-Fatih masuk dalam Konstantinopel takluk, dan Al-Fatih berkata ketika itu diiringi dengan bendera la ilaha illallah, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Dia berjalan menuju gereja Hagia Sophia, gereja yang paling besar di dunia, menoleh ke kiri dan ke kanan dan mengucapkan Masya Allah, sampai ke depan gereja Hagia Sophia. Dia turun dari kudanya, kemudian berlutut ke arah Makkah, sujud ke arah Makkah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaruh kata surbanya, kemudian berkata, inilah sebagai hamba Allah, bahwa dia hanya berasal dari tanah dan dia adalah hamba Allah. Masuk ke gereja Hagia Sophia, dia dapatkan ribuan orang histeris di sana, anak-anak, wanita menangis histeris, memohon-mohon agar mereka tidak dibunuh. Karena kenapa? Karena orang Kristen teringat pada tahun yang sama Spanyol sedang ditaklukkan oleh orang-orang Kristen. Spanyol sedang dibunuhi penduduk muslim di sana oleh orang Kristen, sampai orang-orang muslim darahnya setinggi kemudian genangan mata kaki.
Mereka takut mereka akan dibunuh sebagai pembalasan dendam kepada orang-orang Kristen. Tapi Al-Fatih berkata, keluar kalian dari sini. Siapa yang ingin keluar dari kota, semuanya diperizinkan. Siapa yang ingin tetap di kota, itu pun diperizinkan. Tapi saya minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Tempat yang paling bagus di dunia, tempat yang paling megah di dunia, dijadikan sebagai masjid, sekalian. Dan pada waktu asarnya, azan sudah berkumandang di kota Konstantinopel. Dan sampai sekarang detik ini tidak berhenti berkumandang di kota Konstantinopel. Dan pada waktu itu kita bisa lihat ini adalah masjid. Tapi sayangnya sekarang sudah berubah menjadi museum, Bapak Ibu sekalian. Tunggu kita lagi datang sana dan menjadikan lagi sebagai masjid. Nah, kalau gitu kita lihat. Saya minta waktu 5 menit lagi Bapak Ibu sekalian, sedikit saja. Nah, ini kemudian yang sangat penting. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Berapa hari perang Bapak Ibu sekalian? 54 hari perang. Perang loh Bapak Ibu sekalian, bukan puasa loh. 54 hari perang, bukan mabit Bapak Ibu sekalian. 54 hari mereka perang. 825 tahun penantian semenjak keluar dari lisan Rasulullah. La tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaisu dzalikal jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel. Sampai 825 tahun kemudian kaum muslimin kemudian masuk ke dalam kota dan berkata, inilah janji Rasul sudah terbukti. Berapa tahun mereka nanti? 825 tahun Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, keyakinan seperti apa yang bisa diwariskan 825 tahun? Keyakinan seperti apa yang sanggup melabuhkan 72 kapal? Keyakinan itu kemudian diwariskan generasi demi generasi, bulan demi bulan, hari demi hari, sampai mereka terus yakin bahwa Konstantinopel pasti akan takluk walaupun mereka tidak bisa lihat itu dengan mata. Apa rahasia mereka Bapak Ibu sekalian? Muncul pertanyaan kita, kenapa orang zaman dulu begitu hebat? Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, kemudian Muhammad Al-Fatih, Rasulullah sendiri. Kenapa mereka begitu hebat dan kita sekarang biasa-biasa aja? Ini penyebabnya Bapak Ibu sekalian. Mereka punya satu rahasia dan inilah rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata Bapak Ibu sekalian. Parahnya umat muslim zaman sekarang, mereka cuma bisa lihat kalau pakai mata doang. Yang bisa mereka pikirkan kalau pakai akal doang. Selain itu mereka gak mau percaya, walaupun itu hadis Rasulullah. Zaman dulu tidak. Ketika Rasul sudah mengatakan sesuatu, bagi mereka itu cukup. Seandainya seluruh dunia berkata tidak bisa, seandainya seluruh dunia mengatakan tidak mungkin, ketika Rasul mengatakan iya, it's enough, cukup Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Rasul nggak mungkin bohong Bapak Ibu sekalian. Gak percaya. Kapan Konstantinopel takluk Bapak Ibu sekalian? 1453. Salah. Kapan Konstantinopel takluk? Konstantinopel hakikinya takluk ketika terucap dari lisan Rasulullah, la tuftahanal Konstantinia, akan kalian taklukkan Konstantinopel. Maka bagi para sahabat, bagi kaum muslimin, it's over, selesai Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Rasul nggak mungkin bohong. Rasul nggak mungkin nipu Bapak Ibu sekalian. Setiap perkataan beliau adalah fakta yang pasti kita lihat ke depan. Setiap ucapan beliau adalah kenyataan yang pasti terjadi di depan. Itu adalah kaum muslimin. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Ketika Rasul katakan Konstantinopel takluk, Yahudi yang cuma pakai pikiran dan cuma pakai mata berkata, gak mungkin, gila lo ya. Orang muslim berkata bisa, karena mereka tidak perlu pengukuhan yang lain, mereka tidak perlu legitimasi yang lain untuk membenarkan ucapan Allah dan Rasulullah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Seorang Sumayyah yang syahid pertama kali di jalan Islam, disiksa bersama keluarganya. Amru bin Yasir diikat dengan tiang, kemudian menyaksikan dua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Amru bin Yasir menyaksikan orang tuanya Yasir, bapaknya, diikat dengan kuda di sebelah kanan, diikat dengan kuda dengan sebelah kiri. Kemudian disuruh kudanya pergi, dibelah di tengah-tengah karena dia tertarik dengan dua kuda dengan arah yang berbeda. Ibunya disiksa dengan cara yang lebih parah, ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Saat kemudian penyiksaan itu terjadi, lewat Rasul di depan mereka kemudian berkata, Sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kami tidak menjanjikan apapun kepada kalian kecuali kalian akan mendapatkan surganya Allah. Apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Dia lihat pakai mata atau tidak? Kan? Yang dia lihat pakai mata apa? Siksaan. Yang dia alami apa? Sakit Bapak Ibu sekalian. Sakit nggak ditombak? Sakit. Tapi ketika Rasul kemudian datang dan mengucapkan kalian akan masuk surga, bagi dia itu lebih nyata daripada sakit yang dia terima. Karena Rasul yang ngomong Bapak Ibu sekalian,
beda dengan umat muslim zaman sekarang. Mereka lebih bangga dengan perkataan George Bush, mereka lebih bangga dengan perkataan Obama. Mereka kemudian gak pernah tahu lagi perkataan Rasulullah. Ketika Rasul berkata Islam akan bangkit, gak banyak yang percaya karena mereka masih mikir pakai akal. Padahal bukan masalah akal ini masalah keimanan. Nah, kalau gitu kita lihat Bapak sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Mereka bisa begitu? Lihat nih, ini fakta yang kita lihat di depan mata. Fakta yang kita lihat di depan mata, orang di mana-mana kemudian muslim di mana-mana dihinakan, muslim di mana-mana dibunuhi, muslimahnya kemudian dilucuti. Ini yang terjadi pada kaum muslimin di dunia. Kita malah bangga dengan orang-orang yang kafir. Nah, ini yang terjadi pada kita di dunia. Ketika kita saksikan seperti ini, berapa banyak yang yakin bahwa kita akan bangkit lagi? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa sedikit? But to look beyond the glory is the hardest part. Percaya pada janji Rasul itu adalah sesuatu yang sangat sulit, yang bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang beriman, karena mereka pasti dibilang sebagai orang gila. Bapak sekalian, gak percaya sekalian. Nih contohnya, ada dua anak, anggap saja. Anak pertama berkata, saya akan jadi juara sekelas. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara sepekanbaru. Satu lagi berkata, ada tiga berarti. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Siapa yang lebih berusaha? Yang se-Indonesia. Siapa yang lebih berprestasi? Yang se-Indonesia. Berarti keinginan kuat akan membawa usaha yang kuat. Usaha yang kuat akan membawa prestasi yang besar. Sebaliknya, kalau prestasinya sedikit berarti usahanya sedikit. Kenapa usahanya sedikit? Karena dia nggak pernah yakin. Betul begitu? Pertanyaan saya, Muhammad Al-Fatih meyakini dia akan menaklukkan Konstantinopel. Karena itu dia berusaha sejak kecil. Pertanyaan saya, sudah merasa buat prestasi di dalam Islam? Berarti usahanya kecil. Kenapa usahanya kecil? Mungkin karena kita nggak pernah yakin dengan perbuatan Rasulullah atau dengan perkataan Rasulullah, maka kemudian usaha kita kecil. Lihat Bapak Ibu sekalian, orang ini dari umur sekitar 8 tahun dia sudah meyakini Konstantinopel akan takluk di tangannya. Bahkan lebih rendah lagi, dia meyakini Konstantinopel takluk di tangannya, maka dia perbuat memantaskan dirinya terus menerus. 18 tahun saya masuk Islam. Ketika 18 tahun saya masuk Islam, saya mendengar tentang kisah Muhammad Al-Fatih yang diceritakan oleh ustaz saya. Ketika saya mendengar Muhammad Al-Fatih kemudian menaklukkan Konstantinopel, ustaz saya ceritakan, orang ini taklukkan Konstantinopel ketika dia usia 23 tahun. Setelah saya teliti ternyata 21 tahun. Tapi dulunya saya tahu 23 tahun. Maka saya katakan pada ustaz saya, "Kang, nama Islam saya Muhammad Al-Fatih." Lah kenapa? Karena ada satu lagi kota yang belum ditaklukkan. Apa? Roma. Mualah gila ini. Itu kan dia. Rasul dibilang gila. Al-Quran mengatakan julukan kepada Rasulullah dari orang-orang munafik adalah Al-Majnun, gila. Kenapa? Karena dibilang gila karena Rasul membicarakan tentang masa depan. Rasul dibilang gila, Umar bin Khattab dibilang gila, Abu Bakar dibilang gila, Salahuddin Ayyubi dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Tambah satu lagi kayaknya gak ada masalah. Dibilang gila. Roma pasti yang takluk. Percaya Roma takluk? Yakin? Ternyata setelah umur 23 saya belum menaklukkan Roma, Bapak Ibu sekalian. Padahal niat saya 23 tahun menaklukkan kota Roma. Ternyata 23 belum taklukkan Roma. Yang bisa saya taklukkan cuma seorang istri. Setelah kemudian nggak bisa menaklukkan apa-apa, jangankan menaklukkan, pergi ke sana aja belum, kan gitu kan ya. Maka saya katakan pada istri saya, "Dek, kalau begitu mungkin bukan kita menaklukkan kota Roma, tapi mungkin anak-anak kita. Kalau gitu, anak kita kalau kesannya laki-laki, kita harus kasih nama Muhammad Al-Fatih." Lahir 2008, alhamdulillah, perempuan. Nggak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. 2010 lahir laki-laki, alhamdulillah, mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, ternyata nama teman-teman anak teman-teman saya semuanya Muhammad Al-Fatih semua. Lah kenapa? Karena dengar cerita seperti ini, dan saya sudah cerita ini dari tahun 2008. Ada Al-Fatih ini, Al-Fatih itu, saya katakan, "Dek, kayaknya anak kita mau sama Muhammad Al-Fatih lagi." Kenapa? Banyak tuh Muhammad Al-Fatih. Ustadz saya ngislamin saya, nama anaknya Muhammad Fatih Alif. Bapaknya Muhammad Fatih Karim, anaknya Muhammad Fatih Alif. Saya tanya, kenapa namanya Fatih Alif? Alif itu angka pertama. Berarti dia duluan maju ke Roma, yang lain belakangan. Jadi gitu. Lagi teman saya, nama anak saya Muhammad Fatih Awal. Maksudnya apa? Anak saya awalan, yang lain belakangan, gitu kan ya. Terus saya katakan, kalau gitu nama anak saya gak usah Muhammad Al-Fatih lagi. Apa nama anak saya? Nama anak saya yang berbeda daripada yang lain. Nama anak saya adalah Silver Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya. Ada angkanya di belakang. 1453. Pas bawa ke catatan sipil, dia tanya, "Pak, ini maksudnya apa, Pak?" 1453. Maksud tulis 1453, bukan 1453. Pak, 15 tahun Pak saya kerja di sini, Pak. Belum ada Pak ini, Pak, yang bikin begini, Pak. Makanya sudah 15 tahun, bikinlah sekarang. Waduh, ini susah ini, Pak. Gimana kalau nanti ujian ngelingkarin 1453 itu gak ada, Pak. Jangan mikirin ujian dulu. Wiro Sableng aja boleh 212, nama saya gak boleh.
Akhirnya anak saya dikasih 1453. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, saya pengen anak saya tahu bahwa bapaknya orang stres. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa membimbing anak saya nggak tahu sampai kapan saya bisa kemudian untuk mendidik anak saya, tapi suatu saat ketika saya diminta Allah kemudian duluan daripada anak saya pengen dia tahu bahwa saya membebankan dia satu beban yang berat. Dengan nama dia 1453, dia nggak perlu tanya siapa kemudian dia, nggak perlu tanya pada bapaknya, nggak perlu tanya pada ibunya, nggak perlu tanya pada saudara-saudaranya, cukup pergi ke internet, buka, ketik 1453, dan dia akan tahu pada satu masa seluruh Eropa yakin bahwa Kristen akan terhapus dari Eropa oleh seorang pemuda namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. 1453, sebuah tahun yang sangat mereka ingat karena orang ini 21 tahun menaklukkan Konstantinopel dan gak berhenti sampai di sana Bapak Ibu sekalian. Terus-terusan kemudian dia merangsek ke arah barat sampai tahun 1481 dia berhasil menguasai kota Otranto, sebuah kota di semenanjung Italia, dan mengerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih besar menuju ke kota Roma. Dan pada saat itu Paus sudah kemudian khawatir, dia kemudian mengungsi ke kota Avignon di Prancis. Pada saat dia mau mengungsi, maka datang sebuah surat dan tulisannya sangat sederhana, La Grande Aquila è morta, Elang perkasa itu sudah mati. Al-Fatih meninggal 1481 dalam kondisi menuju ke kota Roma. Alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah atau innalillah? Innalillah, satu orang pejuang sudah berpulang pada Allah. Alhamdulillah berarti itu kota jatah kita. Paham kira-kira sekalian? Itu kota jatah kita. Maka tidak mutu ketika ada orang menyatakan Islam akan bangkit atau tidak. Itu nggak mutu. Nggak mutu juga ketika ada orang mengatakan Islam akan bangkit kemudian kapan. Nggak mutu. Yang kemudian pertanyaan yang mutu adalah saya duluan yang membangkitkan atau Bapak Ibu duluan? Anak kita duluan atau kita duluan? Walau lebih sob, ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan ada banyak yang lebih dibedah lagi. Saya mohon maaf kalau saya terlalu panjang. Semoga nanti guru kita bisa kemudian memberikan masukan yang berharga. Karena saya terus terang kaget ketika mendengar Ustadz Mustafa Umar kemudian mendampingi saya. Saya katakan, kayaknya saya nggak jadi ngisi aja deh gitu kan ya. Karena saya kemudian tidak enak hati kemudian ada guru di depan. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan kata ulama-ulama zaman dulu, ada ulama di depan itu berarti kemudian kalau kita salah ada yang bisa dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.